Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi trinomial. Sebelum kalian belajar tentang fungsi rasional sejati bagian ketiga, kalian harus belajar dulu tentang fungsi trinomial. Di mana fungsi trinomial ini ada dua macam bentuk. Yang pertama, dia bagian atasnya konstanta, hanya sebuah konstanta. Sementara bentuk yang kedua, dia berbentuk fungsi untuk bagian atas. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya seperti apa? Mungkin saya jelaskan dulu untuk fungsi trinomial bagian pertama. Di sini kita perhatikan bahwa di bagian pertama, bagian atasnya hanya sebuah konstanta. Sementara di bagian bawahnya ini adalah bentuk kuadrat, di mana bentuk kuadratnya ini tidak bisa difaktorialkan. Nah, supaya dia bisa difaktorialkan atau bisa diselesaikan, maka di sini nilai A-nya saya keluarkan, sehingga yang tadinya di sini dia hanya ada B, dia berubah menjadi B per A, dan yang tadinya dia di sini ada C, dia berubah menjadi C per A. Oke. Sementara bentuk X kuadratnya sendiri dia hanya berupa X kuadrat. Selanjutnya, kita membuat atau mengusahakan bentuk kuadratnya ini bisa diringkas. Dengan cara apa? Menambahkan setengah dari B per A ini, ya. Setengah dari B per A itu adalah B per 2A. Kemudian dikuadratkan. Nah, selain menambahkan nilai yang ini, kita juga harus mengurangkan nilai yang sama supaya bentuk kuadrat yang di sini tidak berubah. Ya. Nah, berikutnya di sini kita buat bentuk kuadrat yang ini menjadi bentuk seperti ini. Ini mungkin dulu di rumus ABC sudah pernah dijelaskan, ya, cara mendapatkan rumus ABC. Oke. Konsepnya sama. Nah, selanjutnya di bagian sini, yang bagian belakang adalah berupa konstanta. Kita bisa jumlahkan. Ya. Ini yang C per A-nya saya pindah ke depan. Yang bentuk kuadrat ini saya letakkan di bagian belakang. Selanjutnya di sini kurungnya saya buka, sehingga yang B per 2A berubah menjadi B kuadrat per 4A kuadrat. Dan seandainya saya misalkan bentuk konstanta ini menjadi plus minus K kuadrat, maka bentuk kuadrat secara keseluruhan di sini dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa di sini berubah menjadi plus minus K kuadrat? Karena di sini kalau misalkan nilai A, B, dan C ada dan kita hitung penjumlahannya, maka di sini akan menghasilkan sebuah konstanta, di mana konstanta tersebut bisa saja dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Ya. Makanya di sini saya berikan nilainya adalah plus minus K kuadrat. Oke, selanjutnya setelah dia berbentuk kuadrat seperti ini, ya, kita masukkan bentuknya ini ke dalam bentuk integral yang di sini tadi. Kita ganti, ya. Dengan catatan kalau di sini dia A, maka bentuk integral kan si A ini berada di bawah, maka dia bentuknya adalah 1 per A integral dx per x plus b per 2a kuadrat plus minus k kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan bentuk integral ini, kita misalkan bahwa x plus b per 2a ini adalah z-nya ini, ya. Selanjutnya kita diferensialkan sehingga di sini didapat dz sama dengan dx. Begitu, ya. Nah,
Sehingga bentuk integralnya yang tadinya dia seperti ini, ya, ini kita rubah menjadi Z, dan dengan catatan ketika variabel di sini dia berubah, maka bagian atas juga harus berubah. Karena di sini dz sama dengan dx, berarti kalau di sini dx dia berubah menjadi dz. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Ya, di sini contoh kita menghitung integral dx per 2x kuadrat plus 8x plus 20. Nah, di sini kan dia kelipatan 2, maka 2-nya saya keluarkan. Di sini dia berubah menjadi setengah, sehingga yang bentuk kuadratnya berubah menjadi x kuadrat plus 4x plus 10. Nah, selanjutnya supaya bisa diringkas, ya, kita tambahkan dengan setengah dari 4x dikuadratkan, dapatnya 4. Dengan catatan jangan lupa mengurang nilai 4-nya. Sehingga ini kalau kita hitungkan 4 dikurang 4, bentuknya tidak akan berubah yang di sini. Ya, tidak merubah yang di sini. Oke, selanjutnya yang x kuadrat plus 4x plus 4 dirubah menjadi x plus 2. Di sini ada kuadrat. Oke. Berikutnya yang di sini sisanya min 4 plus 10, hasilnya di sini 6. Oke. Selanjutnya kita misalkan x plus 2 ini adalah z. Maka dx di sini sama dengan dz. Nah, berikutnya kita ganti atau kita rubah yang integral ini, kita rubah menjadi seperti ini. Jadi, awalnya mungkin dari integral dx per 2x kuadrat plus 8x plus 20, kan dia berubah menjadi setengah dikali integral dx per x plus 2 kuadrat ditambah 6. Nah, berikutnya kita rubah yang x plus 2-nya itu menjadi z. Di sini adalah berubahnya menjadi z kuadrat karena di sini dia kuadrat, dan dx-nya juga dirubah menjadi dz. Nah, kalau kita gunakan rumus integral di awal materi kuliah kita bab 5 ini, maka bentuk kuadratnya yang ini dia akan menghasilkan ini. Setengah yang dari sini dikali dengan 1 per akar 6 kali arkes tangen z per akar 6 plus c. Oke, berikutnya z-nya jangan lupa kita kembalikan menjadi x plus 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari bentuk kuadrat tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bentuk kedua, di mana di bagian atas adalah fungsi. Nah, kalau dia berbentuk fungsi, kita umpamakan atau kita usahakan bentuk yang di bagian atas ini menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah fungsi yang bagian atas ini merupakan diferensial dari fungsi yang di bawah. Dan yang satu lagi, fungsi atau integral yang di sini merupakan bentuk ini, yang bagian A ini. Ya, dia berubah menjadi bentuk integral ini, gitu. Nah, kalau sudah, mohon maaf ini, ya, kalau sudah yang ini karena di bagian atas merupakan diferensial dari fungsi kuadrat yang di bawah ini, maka kita bisa membuat integral ini menjadi lebih sederhana, yaitu integral dz per z, sehingga hasil integralnya ini adalah ln z dan z-nya dikembalikan, ya, menjadi x kuadrat plus bx plus c. Mungkin dari atas sudah, tidak apa-apa. Yang jelas di sini kalian bisa melihat bahwa bagian atas ini adalah diferensial dari yang bagian bawah. Nah, berikutnya dengan cara yang sama di atas, hasil bentuk integralnya ini kan
tadi kita sudah bahas, dia akan menghasilkan ini. Ini jangan lupa ada 1/A-nya, ya. Sehingga yang 1/A ini bisa digabung ke sini. Ini kita samakan penyebutnya. Kemudian bentuk integralnya ini bisa nanti diselesaikan tergantung di sini dia plus atau minus. Mungkin kita bisa lihat langsung di contoh. Di sini misalkan saya berikan integral 2x min 1 dibagi 5x kuadrat min x plus 2 dx. Nah, di sini karena ada 5 di bagian depan, maka saya kalikan integral ini dengan 5/5. Tapi 5 yang di bagian atas saya pindahkan ke sini. Selanjutnya, 5-nya kita kalikan ke dalam 2x min 1. Sehingga dia berubah menjadi 10x min 5. Kenapa dia kita kalikan dengan 5/5? Karena fungsi kuadrat yang di sini, kalau kita diferensialkan kan dapatnya di sini 10x. Sehingga nilai yang di sini juga harus bernilai 10. Oke. Selanjutnya yang di sini, yang tadinya dia min 5, saya pecah menjadi min 1, min 4. Kenapa min 1? Karena ini kalau kita diferensialkan, dia hasilnya adalah min 1. Maka kita butuh min 1 yang ini. Supaya nanti yang 10x min 1 merupakan diferensial dari fungsi yang bagian bawahnya. Nah, di sini kita pecah 10x min 1 untuk yang di sini. Kemudian yang min 4 dikali per 5, dia hasilnya ini. Oke. Nah, berikutnya karena yang bagian atas ini merupakan diferensial dari fungsi yang bawah, secara gampang dan mudah kita buat dia menjadi hasil integralnya, kita rubah dia menjadi ln 5x kuadrat min x plus 2. Sementara bentuk yang ini, karena di sini dia masih ada 5, 5-nya kita keluarkan. Di sini dia berubah menjadi min x per 5, dan ini pun dia berubah menjadi 2/5. Berikutnya, ini 5, kita kali dengan yang di sini, dia menjadi 4/25. Berikutnya, kita buat fungsi kuadrat ini bisa diringkas. Jangan lupa mengalihkan setengah dari minus 5, x per 5, dia adalah 1/10. Setengah dari 1/5 adalah 1/10 kuadrat. Dan kurang, jangan lupa ya, dikurang dengan min 1/10 kuadrat. Sementara yang 2/5 ini tidak boleh hilang, tetap kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya kita buat bentuk kuadratnya ini. Kita hitung kuadratnya, dia menjadi minus 1/100 plus 2/5. Sementara yang x kuadrat min x per 5 ditambah 1/10 kuadrat, dia hasilnya adalah x min 1/10 kuadrat. Oke, selanjutnya di sini ketika kita hitung, dia kita dapatkan adalah 3/100. Dan seandainya kita misalkan Z ini adalah X min 1/10, maka DZ-nya kita dapatkan sama dengan DX. Nah, berikutnya yang ini, bentuk ini, kita rubah menjadi Z, karena di sini kuadrat, maka di sini kita rubah menjadi Z kuadrat. Dan jangan lupa yang dx ini kita rubah menjadi dz. Nah, berdasarkan rumus integral sebelumnya, hasil integral ini kita dapatkan yaitu 10/39 kali r ke tangan 10z dibagi akar 39 plus c, jangan lupa. Nah, z-nya di sini kita rubah menjadi x min 1/10. Dan yang di sini karena dia ada kelipatan 5 dan 25 juga merupakan kelipatan 5,
ya. Ini kita bisa bagi atas dan bawah ini sama-sama dibagi 5 sehingga di sini hasilnya 2, yang bagian bawah hasilnya 5. Selanjutnya kita kali, dia dapatnya 8/5 kali akar 39. Oke, yang di sini jangan lupa dikalikan dengan 10 sehingga pada saat 10 kita kalikan ke dalam, di sini hasilnya adalah 10x min 1 per akar 39. Oke. Sampai sini saya rasa cukup penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.